Al Arif Billah. Di jalur goib itu juga ada wali di jalur goib. Wali Kaulipan nomor 17 penguasa yang paling dia banyak ya cuma ada dua jenis wali. Itu sebenarnya cuma ada dua, wali sufi sama wali majdub. Majdub itu bisa dikatakan jadat. Kalau jadat itu sifat, majdub itu kedudukan, derajat. Wali sufi itu seperti ya terus rumah juga berkat musbah. Kalau majdub ya itu sehat dibakar itu bisa ada bahasa. Kalau kena waktu lakuri keseharian Ja'far setelah yang paling enak ini yang jalur jalur majdub ini enak. Soalnya nggak perlu buat proposal, maksudnya nggak perlu buat proposal, nggak perlu buat proposal, nggak kayak sufi. Paling sufi kan harus pertama harus ambil kedua ahli tasawuf, ketiga akad, dari syariat. Kalau wali majdub itu gila aja ada wali, cuma itu orang rapi. Jadi ada istilahnya afal ubah. Itu afal itu sebuah kayak apa istilahnya, tabirnya itu terbuka, mahabbahnya, rasa cintanya itu hanya untuk Allah. Kau pertama tuh Akalnya itu jelas. Jatum loh. Itu kan majdub kan banyak orang-orang sebenarnya. Wali majdub itu tidak pernah menampakkan kewaliannya sebenarnya. Kalau tidak dicoba, maksudnya ada peristiwa dating juga. Umurnya suka menolong. Kalau wali sufi tugasnya cuma satu, untuk umat. Jadi wali majdub itu tidak bisa jadikan guru. Yang bisa jadikan guru hanya wali sufi, buat fungsi mengarahkan. Makanya ini yang dalam seorang wali itu ilmu tasawuf yang paling penting, maaf. Jadi mereka melakukan istilahnya memancing rasa cintanya kepada Allah, mancing terus agar dapat mencari. Akhirnya semuanya berwujud. Masa semuanya dilakukan syariat dan sebagainya. Dan semua wali sertifikatnya hanya satu cuma Nabi Khidir terus semua wali itu pasti punya Nabi Khidir. Karena kami diklat dia diangkat diberikan itu angkatannya ya, angkatannya gampang, cuma dites jika berhasil ya lolos ganteng. Iya, amalan apa ya ketemu dengan dia. Sebenarnya itu mancing kali. Dapat pulau. Dokter itu nggak bisa ditemui kalau bukan beliau sendiri yang menjumpai. Ciri-ciri nih Mbak. Ciri-cirinya. Apapun kalau ciri-cirinya pasti yang maksudnya yang real, kita memiliki tulang
jempolnya. Ibu jarinya ini nggak ada tulang. Kanan atau kiri? Nanti jangan dicoba satu-satu ya. Oh, lurus. Kanan atau kiri, Bang? Kanan. Kanan. Nggak ada jempol. Nggak ada tulangnya. Tapi yang ini Kalau perwujudannya bisa menyerupai apapun. Ya itulah. berarti kiri-kiri itu. Ini kalau tak mau. Ya tegak cuma nggak ada tulang. Enggak keras gitu. Nggak keras. Ini begini di sini. Yang ngeri di sini. Jadi nggak ada cacat cuma nggak ada tulang. Kalau sirinya ya tetap di hati. Jadi hatinya itu kayak nyala mau mual. Kalau bekas apa sudah terbuka lagi bisa melihat. Sangat terang. Terus bisa nampak nih terus po. Dilewati hilang. Apa? Kayak awak Ya mau keunikannya itu. Hmm. Lagi itu. sekali Dia ketemu. itu hanya sekilas. Sekilas. Dan cuma menemui beberapa waktu langsung hilang. Kamu nengok pun hilang. Lain waktu ketemu lagi. Hilang. Kalau biasanya itu 7 kali. Kalau 7 kali. Ulang lagi. Ini ketemu Mbak Abdul. Mawut. Jadi ini. Kalau saya sukanya di ajaran sini itu ajarannya juga itu yang mengatur, menekankan itu yang selawat. Makanya nggak memandang kita bisa apa enggaknya, yang penting ikut. Yang penting hadir kan. Ya itu lah. Al-Qur'an majelis ilmu sholat Jumat wal Jumat bahwa berarti jenis sapa wong sing hadir lungguh majelis hadir tok itu luwih utama tinimbang 1000 sholat sunat 1000 sholat sunat luwih mulia tinimbang ngendangi wong 1000 wong lara luwih mulia tinimbang takziah 1000 wong. Makanya aku yo kenyang gitu. Tapi bangga tak sempat nih saya sempatkan hadir aja kalkulasinya sangat besar. Enaknya umat Muhammad itu enaknya ada kalkulasi Carta. ya, berani Stop. Pernah bertemu nambah sama ini sebut berapa? Pagi. iya Kok mau tahu Nabi Yunus ini? makam berjalan ya. Sudah ini tambah Sinurul Burhan. Sinurul Burhan. Kisah-kisah yang Saya kayak karomai seidi pokoknya nanya mana kalau selawat kan sudah pasti maksudnya pasti ke Kanjeng Rasul. Kalau manakib sudah pasti juga ke Sultan Aulia. Sultan Aulia itu Sahabat Qadir Al-Jilani, beliau itu makamnya langsung di bawah Kanjeng Rasul, makam kedudukan itu. Malaikat lewat. Suka ya.
minta tolong, kita ini apa? Bukan siapa-siapa. Enggak minta tolong orang dalam, kerja aja sekarang ya juga butuh bantuan orang dalam. Apalagi di sana, tapi butuh bantuan orang dalam. Kalau nggak punya kenalan, ya kenalan Jawa yang enak. Kenalan orang dalam itu penting banget. Ini bisa Masih lah. hakikat manusia barangnya buat apa nih? Kalau hakikat ini sebenarnya hanya untuk masyarakat diri. Istilahnya gini kan. Syariat terekod marifat hakikat. Syariat tujuannya ini apa sih wadah yang perbuatan. Berpengetahuan. Yang syariat pasti mempunyai penyakit, merasa benar dengan tindakan. Ya ada penyakit. Hakikat manusia itu sebenarnya. Iya. Kalau bagi syariat, mereka itu masuk ke Jalanan. rohani. Iya, jalan rohani. Penyakitnya juga sama. Apa yang dilakukan itu merasa bahagia. Terus kemarifan itu takut. Penyakitnya juga ada. Jadi beliau mereka yang bermakrifat itu penyakitnya waktu merasa paling benar siapa itu Allah. Jadi yang dilihat itu yang terpenting dan terakhir hakikat. Hakikat juga berarti tujuan. Jadi istilahnya manusia Allah Gusti. Nanti kembalinya ke masa tadi. Aku itu siapa? Tujuan gue nanti setelah itu. Hakikat manusia itu berapa? Kita diciptakan berapa kasih? Tujuannya itu. Diciptakan Untuk disuruh menyembah terus dikasih pula hadiah surga. Bisnis tasawuf. Dan itu keempatnya tadi syariat terekod marifat hakikat. Semua itu kan ada penyakitnya. Makanya itulah harus ada ilmu tasawuf. Jadi istilahnya tasawuf itu cuma balance, metode penyeimbang. Jadi istilahnya persyaratan. Kalau mempunyai tasawuf, dia akan memperoleh itu semua itu benar. Kan tasawuf itu kan pandangan jumlah. Itu yang nggak ada itu. Sebelah kami benar, seakan itu salah. Iya, kata saya kan itu. Jadi saya cuma bisa menyalahkan diri sendiri. Betul ya, iya, cuma cara itu saya benar-benar menjadi insan yang sebenarnya. insan sebenarnya itu kembali ke itu. Ada rumah kalian bermanfaat untuk semua. Insan sesungguhnya semua makhluk, bukan semua manusia, semua makhluk. Sembilan lu. Urip itu urip. Bermanfaat untuk semua makhluk, bukan semua manusia. Khairul khalqi, bukan khairul nas. Khairul nas itu yang untuk manusia, khairul khalqi itu seluruh. Baik untuk seluruh. Makanya itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Alamin kan alam sempurna. Kalau cuma manusia loh. Nah terus aja Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali tahu kan pernah. Saya itu masuk surga karena apa? Karena lalat ya. Iya.
Iwan bayangkan gara-gara lalat ingin minum ditintang, dibiarkan dalam jalan-jalan karangan kita. Coba kalau lalat begitu sih, Allah langsung murka diceritakan itu susah. Jadi kita pentingnya orang ada seluruh makhluk, bukan manusia makhluk, manusia juga makhluk, seluruhnya lebih meluas lah. Yang bisa dikarena lalat, banyak yang kena lalat. Itu Imam Syafii yang mempunyai berekoh Syafiyah masuk surga juga karena semut. Dia hanya membeli warna pakaian di negeri jiran. Pulang itu dijebak, pulang itu dijebaknya itu aja seker semua. Dikembalikan lagi hilang karena takut apa kalau semut ini bicara keluarga. Dan sekitar itu lewat antara malaikat Jibril. Iya, masih juga kan. Bahkan seorang pelajar ya, Mas Rolo, karena saya pernah haji, saya haji yang keharusan, bisa surga haji. Itu keren Yang boleh wanita pelajar. Satu malam di negeri Pak Dada, ada seorang wanita yang dia pelajar itu lewat istilahnya padang pasir ya, gurun. Terus di situ ada apa? Anjing di dekat sumur. Yang namanya anjing kan melet-melet itu. Pasti kan kehausan gitu. Terusnya apa? Seorang wanita itu. Dan seketika mengambil sepatunya. Sepatu diambil, dimasukin ke sumur itu, diminum. Masuk bersama langsung diampuni dosanya karena memang menjadi Ramadan. Banyak yang masuk surga kira-kira itu. Jadi asbabul jannah itu bukan hanya dari situ barang yang wah, barang yang besar. tidak dijauhi. Jadi orang masuk surga itu melalui ujian-ujian kecil. Ya Allah alam semua itu tergantung surga milik. Ya itu ujiannya itu gak masuk akal, bayangkan. Seekor semut dikembalikan, lalat diminumkan. Masa anjing padahal hewan-hewannya najis saja diminum. Bagi seluruh makhluk semuanya seluruh makhluk bukan datanya Allah. Sekiranya ada perihal kecil, maksudnya masalah kecil itu ya, jangan diremehkan. Kita kan nggak tahu Allah itu menguji kita lewat apa. Entah itu batu di jalan. Mati sini, takut. Pokoknya gini, pandangan orang sekarang itu agak beda, soalnya mungkin akhir zaman seperti itu. Kalau orang dulu kan intinya berbuat baik meskipun tidak ada harganya. Kalau orang sekarang ya, orang sekarang itu prinsipnya joker itu.
Paham? Orang jahat adalah orang baik yang tidak dihargai. Yang namanya orang baik loh ya. Dia pasti tetap baik meskipun nggak dihargai. Prinsip Joker itu salah sebenarnya. Cuma keren. Orang jahat orang baik yang tak dihargai. Jenenge wong apik senajan ra diregani wong apik. Sak dasare apik. Oh, Alah. Berbuat baik, berbuat baik. Gini deh, kisah sekilas apa kudus kumpul. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu Ya. di Palestina kemarin itu. Waktu Gaza itu perang. Itu kan barusan. Apa guru? Itu kan barusan kan. Hmm. Perang kira 2000 berapa? 2021. 2000 berapa? 19 ya. 19. Iya, 2019 yang perang. Sampai di ruang masyarakat. Beliau tuh Dia sedih. beliau mendapat mazhar di sana. Mendapat mazhar. Mana? Tugas. Makanya Palestina agak tenang-tenang. Maksudnya enggak goyah untuk mengamankan 300 dirham setiap hari supaya 300 dirham itu kurang juta disumbang Sini gaji siapa? Palestina Iya siapa? apa bagus kumpul Iya situ. ya itu lah Wallahu a'lam. Unik dapat tugas lama 19 setiap hari 300 dirham nyumbang duit itu kontuk dia kan gendeng-gendeng ya nah. ATM kulit. Boleh gue saya ingin dia mana Palestina tenang rudal kembali di akhirnya di remote ya Dekeng aneh tapi kuna ada menjeru ya ini ada yang menjeru ruang kartelingan Mau tanya apa lagi? Hah? Ini ujian nih. istirahatlah dengan tenang Ujian nih yang paling berat. ujian Apa guru? ujian apa guru paling berat waktu merintis Hmm. baru buka majelis itu wah Martapura terkenal kotanya para ahli maksiat saya di desanya ngeri Istana kan bahkan beliau itu masyurnya itu kan setelah wafat gini saya suka dari Syabdul Ghani guru sekumpul ini apa ya beliau itu beliau menyembunyikan makomnya apa yang saya suka padahal beliau masyhur tapi menyembunyikan makomnya beliau kan keturunan Habaib bahkan bukan Habaib makomnya itu Syahidul Habaib Syahidul itu adalah pemimpinnya para Habaib beliau bayang dan makam itu diketahui dimasyurkan ketika beliau sudah wafat 3 tahun baru dimasyur soalnya apa nggak mau dikenal siapa
itulah Yang bertemu kanjeng Nabi. apa Yang ketemu kanjeng Nabi. siapa Abah Guru. sering jauh sering jauh sering jauh pokoknya jangan pernah meremehkan siapa meskipun hal kecil. Bahkan Syekhona Khalil beliau diangkat wali kan oleh Nabi Khidir juga. Bayangkan minumannya dikasih umbel kan mangkel dah. Jadi minumannya Syekhona Khalil itu dikasih Kopil. umbel ya umbel atas nes Iya, Ini. bener. dari menyamar jadi orang tua tapi ya usah bayangkan. Masih murid Dan itu nggak marah. Syekhona Khalil tidak marah, hanya tersenyum. Terus muridnya kan bertanya, ya kenapa kok enggaknya? Kan ketahuan muridnya, kenapa? Terus baru jelaskan, siapa kamu tahu siapa tadi yang datang? Nabi gitu. Langsung minumannya jadi rebutan. Andai aja Syekhona Khalil marah, guru. Terus Miftah juga gitu kan dapat semua. Terus Miftah itu keras kepala. Jadi itu ujiannya itu di lokalisasi. Kalau beliau itu gagal, maksudnya saking hujatannya kan banyak. Masa dia ceramah di lokalisasi itu maksiat ceramahnya banyak apa syahwat dan syahwat. Kalau misalnya Gus Miftah keluar dari itu tuh juga nggak bakal kayak gini, nggak diangkat. Jadi Itu ngomong gitu. Iya. Siapa? iya, Ceramah. oh iya Allah. Bukan. Ceramahnya nggak ada dikunjung, kayak apa ya bang? Saya Belum tahu dia nih disuruh dakwah di lokalisasi. Yang namanya ingin jadi orang dalam itu yain aja pendidikan. sendiri mengelak. Oke. Praktek. Wes lupakan itu mbak. Sekarang bisa mesedin mbak. Sekarang pulang. Saya viral ya mbak. Ayam merah. Sedih. Asna. Gitu. Islam. Pintu Muhammadiyah pintu. Islam semua alhamdulillah keren. Bismillah. Masya Allah keren. Salam keren. Beliau itu tasawufnya tinggi. Itu tasawuf itu Tasawuf kenapa? tinggi. Cuma ya itu yang namanya ujian lah gagal maksudnya salah jalur. Salah nama lepo mas kayak tibar gawe pelajaran lan dhuwur aja ndak lan ning ngisor aja niku mlaku lurus ngene enak. Standar. Low. Jadi juga ketinggalan zaman juga ketinggalan zaman gak Baru terkelan. dikenal masyarakat Indonesia ya. Hah? Baru dikenal masyarakat Indonesia. Apa nih? Ujian. Ujian apa? Ini ngomong siapa teman? Pas ujian. Gajian. Bisa mesti
ibadah ditambah jadak makanya gendem tenan. Cek kita kok pendem. Jadak ya gendem tenan, gendem pelan. Sumpah enak ini. Bang. Pak sampean kalau kamu memang ingin ilmu hikmah yang paling mudah istiqomah, dapat amalan apapun dari guru kamu siapapun. Istiqomah maksudnya guru yang kamu percayai kesanakannya menyambung sampai Rasulullah. Istiqomah minta al-fatihah al-ikhlas istiqomah, soalnya kembalinya ke tadi ya. Kalau istiqomah khairu minal fitarah. Jadi istiqomah itu luwih apik tinimbang sewu karomah. Kayak istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal karomah itu hanya dimiliki oleh para wali. Itu lebih baik istiqomah. Berarti orang yang beristiqomah bisa mengungguli wali ya. Orang yang istiqomah bisa mengungguli wali. Belajar istiqomah sulit tapi ya Sulit banget. dilatih. Kalau udah istiqomah 100%. Ma'rifat billah itu andalan kepada Allah. Itu bisa dengan sendirinya terbit. Jadi ilmu hikmah itu datang sendiri, bukan karena kemauan. Itu yang penting. Jadi bukan karena kemauan, tapi karena pemberian. Jadi istilahnya ya tadi, tangan di atas lebih baik daripada daripada sampean jaluk diwai. Lu sampean diwai daripada kamu minta agar diberi, lebih baik kamu diberi tanpa meminta. Kembalinya lagi istiqomah itu nanti diberi sendiri, kelebihannya sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda sebenarnya, beda-beda. Besok kalau udah istiqomah tak tahu sendiri apa ini yang dibilang sama Wisnu. Tiba-tiba ada rezeki datang, terus bisa kalau istilahnya setiap kata, setiap bicara itu menjadi kenyataan, mampu mengetahui apa yang terjadi. Istiqomah, ikhlas, ikhlas. Sabar. Ya sih, sabar. Setelah itu kayak grandelan. Lawang Jawa ngaran ini apa? Tekad. Aduh. Tekad Muhammad. Ilmu.